Nah, candle merah ini menutup candle sebelumnya. Jadi ini adalah candle yang pertama, kemudian yang ini adalah candle yang kedua atau yang engulfing. Ini bearish engulfing. Yang ini adalah bearish engulfing. Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri, baik yang saat ini sedang monitor trading atau sedang melakukan aktivitas lain. Mudah-mudahan bisa menyimak video yang kita akan tayangkan, yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dan bisa menambah wawasan trading kita, khususnya di dalam membaca dan menganalisis market yang akan datang. Tidak ada yang pasti di dalam trading, karena itu minimal ada gambaran, minimal ada perhitungan untuk mengurangi dan menekan kerugian sekecil mungkin. Baik, pada malam hari ini, pada pagi hari ini kita akan membahas topik kita, yaitu mengenai engulfing. Ya, kita akan membahas mengenai engulfing. Jadi engulfing ini salah satu pola candle yang berpeluang terjadinya reversal. Engulfing ini yang berarti menutupi atau bahasanya adalah mengalahkan sebelumnya atau mengalahkan sebelumnya. Artinya mengalahkan candle yang sebelumnya. Kalau misalnya candle pertama, misalnya saya contohkan candle pertama warnanya merah atau bearish, kemudian candle selanjutnya ini warnanya ganti hijau, ya, ini contohnya begini. Nah, ini adalah engulfing namanya. Demikian juga sebaliknya, dari pertama warna hijau, kemudian disusul candle selanjutnya berwarna merah, ya, ini contohnya. Candle selanjutnya adalah warna merah begini, maka ini juga engulfing. Sehingga engulfing ada dua jenis. Yang pertama ini bullish engulfing, yang kedua adalah bearish engulfing. Bullish engulfing berarti berpeluang nanti lanjut naik, bearish engulfing berpeluang lanjut turun atau reversal, dari awalnya ini turun akan naik, kemudian dari naik akan berbalik menjadi turun. Ada dua jenis, yaitu bullish engulfing. Bullish berarti yang terakhir berwarna hijau, bearish berarti yang terakhir berwarna merah. Sekali lagi, pada dasarnya ini adalah pembalikan atau reversal dari tren sebelumnya, ya. Ini tren tidak harus tren utama, bisa juga tren minornya. Jadi mulai mungkin pertama tren turun, kemudian ada muncul bullish engulfing, maka berpeluang atau berpotensi akan berbalik dari turun menjadi naik. Tentu tidak serta-merta ketika muncul engulfing seperti ini serta-merta nanti akan berbalik, ya. Kita akan membaca dan melihat dulu seperti apa konteksnya, ya. Engulfing ini tentu akan sangat akurat ketika berada di area support dan resisten, kemudian berada di wilayahnya ring atau sudah tercapai ring satu hari, ya, kalau kita menggunakan harian. Kalau kita menggunakan
mingguan ya berarti sudah tercapai ring mingguannya. Bagaimana menghitung ring? Ya, sudah kita sering bahas. Ya, kita ukur ujung paling ujung, tertinggi dan terendahnya, maka disitulah ringnya atau kemampuan pergerakan dalam satu periode tertentu. Ya, kemampuan transaksi dalam satu periode tertentu. Ya. Ini adalah engulfing. Bagaimana keakurasian? Ini sebenarnya kalau kita betul-betul paham konteksnya, engulfing ini sangat tergolong dengan pola candlestick yang sangat akurat. Namun demikian tidak ada yang 100% akurat. Ya, jangan bilang ketika ada satu dua market yang ternyata tidak akurat sama sekali, bahkan meleset. Sekali lagi, di dalam perhitungan, di dalam analisis tidak ada yang 100% akurat. Ya, semuanya adalah probabilitas. Yang paling kita harapkan tentu probabilitas yang tinggi, ya, keakurasian yang tinggi. Nah, termasuk engulfing ini adalah salah satu pola candle yang mempunyai keakurasian yang sangat tinggi. Ya, tentu tadi dengan catatan berada di area support resisten, kemudian atau mungkin di area ring, kemudian jangan lupa di sana ada banyak rejeksi sebelumnya, ya, sebelumnya ada banyak rejeksi, sehingga syarat itu harus terpenuhi, ya, boleh salah satu atau dua-duanya atau ketiganya. Tadi yang pertama harus berada di area support resisten, yang kedua di area ring atau sudah memenuhi syarat ring, yang ketiga ada banyak rejeksi sebelumnya. Ya, sebelumnya kita akan coba lihat di prakteknya seperti apa engulfing. Ya, kita lihat contohnya yang engulfing. Nah, ini adalah salah satu engulfing. Kita lihat pergerakan dia naik, kemudian sebelah kiri tidak ada yang terdekat resistennya. Ya, kita contohkan yang ini, yang 24 Februari 2020, ya, kita lihat ini marketnya. Saya tandai dulu biar nanti tidak lari. Oke, ketika tren minornya naik, kemudian di sebelah kiri sangat jauh dari resisten, maka resisten yang terdekat adalah ini. Kemudian ketika berada di area resisten, di situ muncul candle berlawanan atau candle warna merah karena trennya awalnya naik, kemudian muncul candle merah. Nah, candle merah ini menutup candle sebelumnya. Jadi ini adalah candle yang pertama, kemudian yang ini adalah candle yang kedua atau yang engulfing. Ini bearish engulfing. Yang ini adalah bearish engulfing. Sehingga yang pertama tadi berada di area resisten terpenuhi, yang kedua ini berada di ring. Ya, kalau kita menghitung ring, kita hitung beberapa hari yang lalu, kita hitung ringnya berapa, 3000 kemarin, kemudian lusanya kita bisa hitung 2000, ya, 3000, 2000, kemudian 1200, kita hitung lagi 2000 sekian, 2200, sehingga rata-rata di bawah 3000. Ya, rata-rata di bawah 3000, maka 3000 adalah maksimumnya. Ya, sehingga ketika ini sudah di atas 3000, ya, bahkan ini sudah 4000, maka ini dikategorikan atau sudah mencapai ring hariannya. Sehingga ini bisa kita
jadikan juga sebagai bahan pertimbangan untuk membaca peluang selanjutnya, termasuk yang kita triggerkan adalah bearish engulfing ini, ya. Ringnya sudah tercapai, kemudian di sini banyak rejeksi yang tadi kita syaratkan terpenuhi, kemudian muncul bearish engulfing, maka ini sangat akurat untuk berbalik atau dari tren naik menjadi turun. Namun demikian sampai di mana kita juga tidak pasti. Yang paling penting tentu manajemen lot management dan risk manajemennya. Ketika misalkan ini muncul, kemudian kita entry di candle selanjutnya, kita entry sell, di sana. Yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana resiko atau manajemen resikonya. Bagaimana menempatkan? Nah, di sebelah kiri ada resisten, maka taruh di atasnya, kasih jarak dari resistennya. Maka SL-nya atau stop loss-nya taruh di 1691 ini, SL-nya di sana. Ya, tujuannya adalah untuk antisipasi, kondisi apapun tetap antisipasi. Kita tidak tahu market ini koreksi ke bawah sebentar atau akan lanjut. Nah, nanti tentu yang kita pertimbangkan adalah pertahanan kita, ya. Sehingga ketika nanti berbalik pun dengan cepat, ya paling kerugian kita sekitar ini. Minimal kita bisa menyelamatkan modal besar kita. Oke, pada akhirnya ternyata turun. Ya, 1 jam kita dapat 450 sekian. Kalau 2 jam 1000. Ya, ada plotting lagi sampai bawah panjang ini, sampai 3000 pip kalau turun. Baik, ini adalah satu contoh. Kemudian kita coba lihat yang di bawah. Mungkin ada bullish engulfing-nya. Ada bullish engulfing, ya, berarti kalau bullish berarti awalnya tren turun dulu. Kita lihat yang tren turun, kalau tren naik hampir semuanya ini ketemu juga yang di sini. Ya, ini adalah bearish engulfing, berada di puncak, berada di area resisten. Ya, resistennya kalaupun kita ngambil di sini karena banyak rejeksi di sini. Ya, di sini banyak ditolak. Kalau kita ngambil di sini tetap berada di bawah resisten. Ya, walaupun ringnya belum tercapai, ya kita bisa sebagai perbandingan adalah resistennya. Oke, kemudian yang bullish engulfing awalnya turun. Oke, kita lihat awalnya tren turun, kemudian tidak ada rejeksi di bawah. Namun demikian ini adalah area supportnya. Kalau kita lihat, ya paling terdekat, yang terdekat tidak ada. Yang terdekat tidak ada, maka ini adalah supportnya. Oke, ini yang terdekat tidak ada supportnya, maka yang paling rendah ini kita jadikan supportnya. Kemudian kalau kita hitung ringnya ini sudah terpenuhi, bahkan di atas 10.000, ya. 12.400 sekian. Ini sudah saya yakin sudah terpenuhi. Hari-hari sebelumnya tidak bakalan sampai 12.000. Ya, 9.000-an. Bahkan yang panjang pun tidak sampai 12.000, 6.000-an. Maka ini adalah ring terpenuhinya sudah ring yang satu hari itu. Kemudian di area ini juga menjadi supportnya, kemudian muncul engulfing bullish, ya, muncul warna hijau, kemudian menutupi candle sebelumnya. Ini adalah bullish engulfing, ya, kalau kita gambar begini. Sekali lagi, ketika terjadi bullish engulfing berpeluang untuk berbalik atau reversal dari turun menjadi naik. Namun demikian tidak berarti serta-merta nanti berbaliknya
menutup pembukaan atau sampai di puncaknya. Ya, belum tentu sampai di sana. Mungkin separuh, mungkin seperempat. Artinya peluang yang kita baca ada potensi untuk kita bisa taking profit di sana. Kalau kita ambil buy di sesudah terbentuknya, ya di sini, maka yang kita antisipasi, yang kita harus lakukan di awal adalah resiko yang harus kita siapkan. Di mana resikonya? Taruh di bawahnya support, ya, maka kita bisa tempatkan SL, stop lossnya. Kalau kita masih belum bisa monitor, bisa taruh SL di sana, ya. Namun demikian, ketika teman-teman terbiasa dengan monitor dan bergerak cepat, SL pun tidak perlu ditempatkan, tidak masalah. Yang terpenting tidak pas atau bertepatan dengan rilis news berdampak besar. Oke, kalau kita lihat ini ada 5.000 pip pergerakannya, bahkan satu candle sudah 2.700. Minimal ada peluang untuk taking profit dari indikator atau indikasi petunjuk pola candle ini. Berikutnya ada juga di sebelah kanannya lagi, ini awalnya juga turun. Ini kita lihat awalnya juga turun ini, kemudian di area support, ya, di area support terdekat di sana muncul engulfing bullish. Jadi, nah ini muncul engulfing bullish. Nah, biasanya juga ditandai dengan kemampuan candle sebelumnya atau tren sebelumnya yang mulai melemah. Dari kalau kita lihat yang sebelah kiri tadi ini, dari mulai panjang sudah kemampuannya mulai melemah. Kemampuan itu dilihat dari terbentuknya body, ya, bodinya makin mengecil, artinya kekuatan makin melemah. Termasuk yang ini, body juga mulai mengecil. Kemudian muncul engulfing di sana bullish, ya, berada di area support. Nah, tentu sekali lagi tidak ada yang 100% akurat. Kalau kita entry pun, maka yang pertama kita pertimbangkan dan kita perhatikan adalah batasan toleransi kerugian, atau istilahnya adalah resiko, manajemen resikonya. Di mana kita letakkan resikonya kalau kita buy di sini? Sebenarnya penempatan resiko itu masing-masing berbeda. Boleh kita menggunakan angka 300, 500 pip, di bawahnya bisa menggunakan support resisten, atau bisa sesuai dengan keikhlasan kita untuk melepaskan kerugian itu. Jadi tidak ada yang pasti. Ya, kita bisa taruh suka-suka kita. Yang penting batasan itu bagi kita rela. Kalau misalkan terjadi berbalik, maksimum di situ kita sudah siap semuanya. Ya, kita taruh misalkan di sini. Ya, karena pada pokok, pada intinya SL ini adalah membatasi dan melindungi aset besar kita dari modal itu. Sehingga kalau misalkan marketnya berbalik ke bawah, ya maksimum kerugian kita 1.700 itu, 1.700 pip itu. Tentu ketika entry, yang pertama juga kita harus pertimbangkan adalah money management, ya, money management. Bagaimana memanage dari modal kita? Ya banyak cara, termasuk bagaimana menghitung lotnya. Kita sudah sering sampaikan. Teman-teman yang belum memahami, ya silakan dilihat materi money management atau risk management di sana. Kita sudah bahas di sana bagaimana membuat ketahanan trading kita, kemudian gaya trading kita seperti apa. Maka ini harus sudah kita kuasai. Modal kita berapa, kita menggunakan trading yang seperti apa, gaya kita, kemudian jangka waktunya bagaimana, semuanya harus dipahami. Baru nanti kita menentukan lotnya. Tidak bisa serta-merta menggunakan high risk atau ketahanan di bawah 5.000, kemudian
resikonya di bawah terlalu jauh, misalkan resikonya kita SL-nya 2000 sekian, maka ini sangat tidak sehat dan tidak pernah kita rekomendasikan. Ya, mudah-mudahan sedikit ini materi ini, pola candlestick engulfing ini bisa membantu teman-teman untuk minimal membaca peluang dan taking profit di sana. Ya, walaupun tidak setiap hari muncul, tetapi namanya engulfing ini sering dan sering muncul. Dengan catatan tadi, untuk mencapai keakurasian, maka perhatikan posisinya. Berada di support resisten, ringnya bagaimana, kemudian kita lihat rejeksi yang terbentuk sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.